Shalom saudara-saudara yang terkasih dan terberkati. Selamat bertemu lagi dalam Saat Teduh kita bersama di Bijaksana Channel. Harapan kami adalah channel ini bisa terus dipakai Tuhan untuk menjangkau dan berbicara kepada orang-orang percaya yang sedang membutuhkan untuk mendengar dari Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang Maha Mulia dan Maha Kudus, pencipta alam semesta beserta isinya, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu di saat kami tidur, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Sebelum kami memulai kegiatan kami pada hari ini, kami mau memberikan waktu kami untuk bersatu teduh dan mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun dan mengarahkan hidup kami. Jadi, berbicaralah ya Bapa, biarlah setiap pribadi yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh mendapatkan rema dari firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, renungan firman Tuhan pagi ini masih berbicara tentang penguatan di saat-saat tergelap di dalam hidup kita, yaitu apa yang harus kita lakukan dan apa janji Tuhan yang pasti 100% akan digenapi bagi kita. Saat-saat tergelap di dalam kita adalah saat-saat di mana kita mengalami penawanan, baik itu tertawan oleh masalah-masalah kita, jerat hutang, kondisi kesehatan yang kurang baik, pernikahan yang bermasalah, dan lain sebagainya. Kita berada dalam jeratan selama bertahun-tahun tanpa bisa melepaskan diri, dan kita terus bertanya-tanya kapan waktu pembebasan itu tiba. Bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia merupakan contoh situasi yang tepat untuk menggambarkan hal ini, yaitu berada di dalam pembuangan di negeri asing Babel, ditawan, dan juga disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Para nabi palsu mengatakan bahwa mereka akan keluar dari pembuangan dalam waktu 2 tahun. Padahal sesungguhnya mereka harus menjalani masa pembuangan itu selama 70 tahun. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan itu, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang memberikan pengharapan dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan tahu bahwa bangsa Israel sedang mengalami hari-hari yang berat di negeri asing dan sebagai tawanan. Tuhan juga tahu bahwa mereka harus mengalami hal itu selama 70 tahun. Namun demikian, Tuhan memberikan janji pengharapan yang pasti akan digenapi Tuhan, yaitu bahwa di tengah situasi tergelap yang mereka alami, Tuhan sedang bekerja membuat rancangan-rancangan yang akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada mereka. Dalam keterbatasan pikiran kita sebagai seorang manusia, kita berada dalam kegelapan dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak melakukan apapun dalam situasi tersebut. Kita berpikir bahwa situasi yang kita alami sudah merupakan jalan buntu yang tanpa pengharapan. Akan tetapi, firman Tuhan banyak memberikan kita contoh tangan Tuhan yang sedang bekerja di dalam kegelapan untuk merancangkan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa kita ketahui. Mari kita membaca Kejadian 2 ayat 21-22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu
tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adam sedang tertidur nyenyak, atau dengan kata lain, sedang berada dalam kegelapan ketika Tuhan membangun seorang perempuan dari salah satu tulang rusuk Adam. Adam tidak pernah tahu rencana Tuhan sebelum akhirnya Tuhan membawa perempuan itu kepada Adam. Rencana Tuhan bagi kita selalu lebih baik daripada apa yang pernah kita lihat, pikirkan, dan dengar. Tangannya selalu bekerja bagi kebaikan kita di dalam kegelapan sekalipun. Begitu juga dengan apa yang terjadi kepada bangsa Israel di pembuangan di Babel. Meskipun situasi sedang tidak baik, tetapi Tuhan ingin mereka memiliki pengharapan. Situasi memang belum berubah saat Tuhan memberikan janji itu. Tetapi apabila Tuhan memberikan janji, maka Ia setia menepatinya. Dan saat kita menunggu pengenapan janji Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak menunggu dengan tidak melakukan apa-apa, tetapi seperti halnya Tuhan mengajari bangsa Israel untuk melakukan sesuatu yang produktif saat mereka sedang menunggu berakhirnya masa pembuangan mereka. Maka kita juga harus melakukan hal-hal yang produktif di masa penantian kita. Mari kita membaca dalam Yeremia 29 ayat 4-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada 3 hal yang diajarkan melalui ayat yang baru saja kita baca, yaitu hal yang pertama adalah bekerja dengan rajin. Di saat tergelap yang sedang kita alami, tetaplah bekerja melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Jangan duduk diam, mengeluh, menggerutu, patah semangat, atau berputus asa, karena pengharapan dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kita harus tetap melakukan aktivitas kita dan memberikan kemampuan terbaik yang kita miliki. Hal yang kedua adalah memelihara keluarga. Keluarga adalah hal yang paling penting yang bisa kita miliki di dunia ini. Namun, di saat kita sedang mengalami masalah-masalah di dalam hidup kita, maka kita cenderung mengabaikan pemeliharaan keluarga kita. Kita begitu terfokus pada masalah-masalah yang sedang terjadi sehingga tidak memperhatikan keluarga kita. Dan saat kita menyadari hal tersebut, maka mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di keluarga kita. Oleh karena itu, betapapun sedang sulitnya keadaan kita, tetaplah memberikan perhatian dan memelihara keluarga kita, karena mereka adalah bagian paling penting dalam hidup kita. Hal yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang lain. Saat seseorang tidak sedang mengalami masalah pun, seseorang cenderung berfokus pada dirinya sendiri. Terlebih lagi apabila ia sedang mengalami masalah-masalah di dalam hidupnya. Akan tetapi, firman Tuhan mengajarkan kita untuk memikirkan juga kepentingan orang lain
dan berbuat baik kepada orang lain terlepas dari keadaan sulit yang sedang kita alami. Kasih kepada sesama manusia adalah hukum perjanjian baru yang kedua. Saudara yang terkasih, mari kita selalu mengingat bahwa firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 diberikan kepada bangsa Israel saat mereka berada dalam keadaan yang sulit dan tanpa pengharapan. Dengan demikian, kita juga bisa berpegang pada firman Tuhan itu dan mempercayai bahwa tangan Tuhan sedang bekerja di tengah kegelapan situasi yang kita alami. Mari kita mengingat kembali Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Semoga Roh Kudus memberikan rema kepada setiap pribadi yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengajaran firman-Mu pagi ini yang memberikan kami janji tentang rancangan-Mu yang baik bagi kami dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Kami akan melihat dengan mata iman melampaui situasi yang sedang terjadi di depan kami dan mempercayai bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Kami masih ada saat ini adalah sebuah bukti bahwa Engkau masih belum selesai dengan kami dan bahwa Engkau masih bekerja merancangkan kebaikan di dalam hidup kami. Masih ada hal-hal yang lebih besar untuk kami di masa depan. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Setelah selesai bersaat teduh, kami akan memulai aktivitas harian kami. Kami berdoa memohon Engkau menopang, melindungi dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Tuntunlah kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami untuk memberkati orang-orang yang kami temui pada hari ini. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami juga mau mendoakan bangsa kami. Kami memohon kesejahteraan dan keamanan bagi Indonesia. Kami berdoa memohon Indonesia dijauhkan dari bencana alam dan hal-hal yang bisa merugikan bangsa kami. Dan kiranya Engkau senantiasa melindungi dan memberkati para pemimpin negara kami dan para pembuat keputusan-keputusan penting di Indonesia, baik dalam hal politik maupun ekonomi, sehingga dapat membawa bangsa ini memasuki kondisi yang lebih baik, stabil dan kuat. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.